panahan ini adalah pengendalian diri sebenarnya. Fokus adalah bagiannya. Bagaimana kita mengendalikan fokus kita. Tapi fokus bukanlah kayak seperti orang bilang, latih fokus kamu di panahan. Bukan melatih fokus. Sebenarnya di panahan itu yang dilatih adalah pengendalian diri untuk konsistensi. Padahal panahan itu ngelatih komitmen. Bagaimana kita bisa konsisten. Ya buat latihan, capek, jalan, kena panas, ya kan? Itu 5 meter dulu, kelas 1 10 meter, di situ 15. Oke. Nah di sekolah ada belajar panahan juga nggak? Ada. Oke. Terus pas pertama kali di sekolah langsung jago dong main panahannya? Iya. Hai, ketemu lagi di Work Hard, Play Hard bareng saya Gita Natalia. Nah sekarang lagi-lagi nih saya bakal ngajakin untuk ketemuan dengan komunitas yang unik banget, yang menyenangkan banget. Zaman sekarang kan kita harus banget tuh sehat ya, itu penting banget. Nah makanya banyak banget pilihan olahraga yang bisa kita lakukan sambil senang-senang juga. Tapi yang ini nih, senang-senang olahraga dan juga bisa melatih fokus kita. Yuk kita langsung ketemuan dengan Bali Heroes Archery Club. Selamat pagi Coach, Selamat apa pagi, kabar? baik sekali Mbak. Ini saya senang banget dapat kesempatan buat ketemuan sama teman-teman dari Bali Heroes Bali ya. Heroes Archery. Oke. Nah sebelum saya ganggu nih latihannya nih Coach nih, saya pengen nanya-nanya sedikit dulu mengenai klub ini. Baik. Nah pertama kali bagaimana sih Coach sampai akhirnya berdiri klub Bali Heroes ini? Ya, jadi ini sebenarnya filosofi kami sebenarnya ketika waktu saya jadi atlet. Karena kami melihat ini olahraga kejujuran, olahraga yang nggak manipulatif, sehingga bagus untuk kami share kepada orang banyak gitu. Jadi setelah masa-masa kami jadi atlet dan sudah berprestasi, jadi kami punya coach sini, saya sendiri kepala coachnya adalah atlet yang sudah pernah membela Bali gitu. Jadi kita sudah tahu gitu rasanya bagaimana olahraga ini. Nah kemudian kami buka klub ini di November 2016. 2016. Nah, tapi saya penasaran sama Coach Zul nih. Coach Zul kan terkenalnya dari olahraga sebelumnya kan yang bukan panahan gitu. Akhirnya langsung extend ke panahan lagi. Itu gimana ceritanya, Coach? Iya, saya sebenarnya awalnya bukanlah orang yang suka dengan olahraga individual, ya kan? Saya sukanya olahraga yang tim. Bola, basket itu adalah kesenangan saya. Terus, tapi saya berprestasi yang benar-benar lumayan itu justru waktu di bela diri, Kempo. Ya, di situ saya juga dapatkan feel-nya. Tapi ketika saya kehilangan partner, itu saya agak sedikit ini ya, maksudnya mendapat partner Kempo yang bela diri yang bagus itu agak susah juga gitu kan. Nah kemudian saya berpikir, oh kalau begitu saya coba cari olahraga individual yang lainnya. Saya coba tenis lapangan, ya kan, saya coba renang, coba segala macam. Tapi saya nggak dapat filosofi superhero-nya itu kan. Jadi orang lihat film gitu superhero pakai keren. Saya lihat panahan gitu. Nah akhirnya saya buatlah, kayaknya panahan ini mungkin bisa saya geluti gitu kurang lebih gitu. Dan akhirnya jadi prestasi juga. Akhirnya jadi prestasi gitu. Jadi menariknya panahan ini kalau kita, karena ini olahraga individu. Kita tidak perlu nunggu orang untuk berolahraga ini. Artinya kita punya alat, punya satu tempat di rumah gitu, di garasi misalnya, kita latihan aja. Jadi mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Coba kalau misalnya badminton misalnya atau bulu tangkis itu ya, tetap kita harus nyari partner. Tenis lapangan juga harus kita cari partner. Tapi ini nggak perlu. Kita punya alat, kita mau ada latihan, ada waktu, latihan aja, ntar jadi gitu. Tapi kan banyak yang menganggap kalau panahan ini itu sangatlah olahraga yang serius, nggak ada fun-nya gitu. Nah kalau dari Coach sendiri ada nggak sih sebenarnya fun-nya dari panahan ini? Iya, jadi kalau fun itu sebenarnya begini,
ketika kita sudah ada rasa-rasa apa tuh kayak gemes gitu, kok nggak bisa dapat yang perfect gitu ya skornya gitu, itu biasanya funnya muncul. Tapi di olahraga panahan ini kan ada divisi yang memang serius, divisi kompetisi namanya, ada divisi prestasi, ada yang kita buat juga divisi rekreasi gitu. Jadi yang sekarang ini divisi rekreasi juga cukup banyak penggemarnya gitu, karena ingin coba-coba kan. Dan kadang-kadang mereka yang lebih senang apa? Selfie-nya, Mbak. Punya apa ya? Selfie-nya kan gitu. Benar-benar itu iya. awalnya dengan keren-kerenan dulu, Keren-kerenan tapi dulu. ada hasilnya. Betul. Nah, Nah, coach ini kan kalau panahan itu kita kan masuk cabang olahraga. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat kan itu kan berdiri aja, terus mana gitu. Nah, bagian mananya yang berfungsi untuk kebugaran, coach? Oh iya. Orang apa namanya pemanah itu dia dua. Jadi fisik otot. Ya. Jadi Mbak nanti kalau saya akan kasih satu session ya, kita main ya. Biar Mbak tahu bahwa manah itu berat. Nah, jadi harus ada penggunaan otot yang bagus, latihan otot yang bagus supaya dia sempurna. Nah, kemudian ada endurance. Jadi kalau mereka tuh jalan, kan rata-rata misalnya di dalam pertandingan yang resmi ada yang jalan sampai 70 meter. Ada yang jalan sampai 50 meter. Jadi jalan ke 70 meter itu bisa katakanlah 72 kali. 72 kali 70 meter itu kira-kira lebih berapa ya? Ada sampai seperti sekian kilo sebenarnya. Lumayan, ya kan? lumayan banget. Endurance. Jadi di sini juga kita belajar endurance. Dan kalau di tempat outdoor seperti ini ya, yang ini kebetulan cuaca bagus ya, ada suhu yang cukup panas kayak kadang-kadang. Nah, itu juga mempengaruhi stamina. Jadi endurance sama otot kita. Konsistensi. Jadi bagaimana menjaga konsistensi pada saat panas, pada saat capek. Nah, itulah panahan sebenarnya. Jadi fisiknya panahan itu terlatih karena dituntut oleh sebuah keadaan, misalnya panas sama angin. Angin supaya nggak gerak-gerak gitu ya. Nah, kuda-kudanya harus kuat. Nah, kemudian otot. Otot kita itu bukan otot besi ya. Artinya ada otot yang bekerja di sana. Kalau otot itu tidak dilatih dengan baik, maka ini kayak gempa bumi gitu, Mbak. Ini akan getar gitu. Jadi Mbak nanti rasakan. Nah, satu lagi nih, coach. Jadi kan tadi kita udah nanya mengenai kesehatannya. Hal yang paling orang tahu untuk orang-orang awam seperti saya, jadi panahan itu katanya melatih fokus gitu. Iya. Nah, itu bagaimana, coach? Ada nggak sih efek panahan ini untuk fokus kita, untuk diri kita gitu, self healing gitu? Kalau saya ngelihatnya gini. Panahan ini adalah pengendalian diri sebenarnya. Fokus adalah bagiannya. Bagaimana kita mengendalikan fokus kita. Tapi fokus bukanlah kayak seperti orang bilang, latih fokus kamu di panahan. Bukan melatih fokus. Sebenarnya di panahan itu yang dilatih adalah pengendalian diri untuk konsistensi. Bagaimana menembakkan di situ dengan aiming yang di situ-situ aja dan tidak meleset gitu. Itu yang kita dapatkan kalau menurut saya. Jadi pengendalian diri untuk mencapai konsistensi yang cepat. Fokus hanya di dalamnya saja, hanya sebagian kecil di dalam. Besar banget sebenarnya efeknya. Dan efeknya fokus besar. sama hal yang kecil dari fokus itu kecil. Karena orang lihatnya, oh manah itu kan terukur karena ngelihat ring-ring itu ya. Mereka bilang kalau fokus bisa dapat. Benar-benar. Sebenarnya bukan fokus bisa dapat, tapi kalau konsistennya bagus, dia akan dapat dengan sendirinya gitu. Baiklah. Jadi sangat akhirnya jadi fun lah di situ. Iya, tapi ini jadinya olahraga yang kompleks tapi menyenangkan juga. Kompleks karena kalau saya pikir begini, kompleksitas di dalam panahan ini banyak sebenarnya, ya, terutama emosi mental. Makanya kita sering menyebutnya panahan itu olahraganya dengan olah rasa. Iya, bagus jadi banget. Kalau di panahan ini semakin kita arogan, misalnya contoh kita lagi manah bagus nih, kita langsung hore gitu ya, langsung menunjukkan emosi kita yang berlebihan. Maka ketika dia memanah lagi, dia nggak bisa. Maksudnya nggak bisa sebagus yang tadi jadi sebelumnya. Harus stabil emosi kita. Itu yang kita sebut apa, kalau padi itu makin berisi makin nunduk itu, ya di panahan harusnya dapatnya. Semakin bagus tembakannya harus semakin calm down. down. Jadi pemanah itu sebenarnya kalau dia memang dia tingkatnya bagus, semakin dia akan nunduk gitu. Ini ngajarin banyak hal juga. Wah, ya. Aplikasinya ke kehidupan juga banyak banget bisa. Makanya Bali Heroes itu
filosofinya yang kita dengungkan dari awal adalah filosofi asa. Asa itu harapan ya, filosofi harapan. Tapi saya menyebutnya bahwa asa ini sebenarnya adalah sebuah kependekan dari attitude, skill, dan achievement. Oke, tapi kata pertamanya adalah attitude. Attitude. Jadi pertama yang kami ingin latih adalah sikapnya dulu, attitude-nya dulu. Bagaimana dia mengandalkan dirinya dulu. Kalau dia mampu itu, maka kemampuannya kami tingkatkan, skill. Ya, skill memanahnya kami tingkatkan. Kalau udah dua dapat, attitude-nya bagus, adabnya kepada temannya bagus, adabnya kepada orang tuanya bagus, kepada coach-nya bagus, maka pergabungan dengan kemampuan dia, skill-nya dia akan kita tambahkan. Baru yang A yang terakhir dia dapatkan, achievement, pencapaian. Tapi jadinya kayak menciptakan heroes beneran. Oh iya, ya. dengan tanpa kami sadari, kami itu seperti menciptakan heroes beneran. Iya benar. Iya. Tapi saya ngelihat nih, ada dari kecil banget juga yang ikutan, Coach. Oh iya. Emang masih sekecil apa sih batas minimumnya untuk usia belajar manah? Selama anak itu bisa mendengar instruksi. Oke. Jadi sudah bisa dikatakan boleh maju, jangan maju, kayak gitu ya. Maksudnya sudah bisa mendengar instruksi, dia sudah bisa ikutan. Oke, jadi sejak kecil banget pun udah bisa Kecil, bergabung, jadi ya? kita punya Busur kecil juga. anak kecil yang TK, ya sudah bisa diajarkan. Dulu malah sebelum TK ya, ada yang sebelum TK pada waktu itu. Cuma memang kita butuh waktu untuk dia mendengarkan instruksi kita. Ya, untuk mengerti juga ya. Iya, karena pada dasarnya anak-anak itu tidak perlu banyak pemberitahuan teknik. Dia hanya perlu ngikut saja. Iya, dicontohkan saja. Dia perlu dicontohkan aja. Oke, baiklah. Tadi janjinya Coach, saya mau diajarin. Oh boleh? iya, sure. Biar Saya tahu. mau belajar olah rasa dulu. Iya, olah rasa dulu. Dan Iya. gak mau kalah sama anak TK nih. Iya. Oke, kita langsung belajar sama Coach Zul. Oke, ini pegang dulu sebelah sini, bawa ke sebelah sini. Terus Ya, diklik aja. kayak susah ya Coach. Enggak. Jadi, Ketawa lagi gitu. ini tarik, jangan dilepas. Ini beneran gini kan? Ya, ini di atas. Oke, ya. Ini gini. Ya. Ini relax, nggak usah kaku ya. Relax. Ya. Kita belajar narik dulu. Jangan expect ini ringan. Jadi expect-nya berat. Jadi kalau nariknya jadi siap gitu. Oke. Ya. Badannya walaupun lebar banget. Ya. Kita sedikit banget. Mau lihat? Gini. Tarik dulu, tarik. Tarik dulu. Tarik. Untuk orang yang jarang olahraga seperti saya, ini Iya. wah. Makanya kita harus pemanasan. Ini di bawah ini, di bawah ini. Oh, di bawah. Oh, ada Di bawah ininya. ini, iya. Oke. Ini pas di sini ya. Iya. Wah. Oke. Wah. Jadi kita ngedorong aja, nggak usah Oh. di-keep. Nah, Oh, gitu oke. aja. Ya. Asik. Tarik sampai ke pipi. Terus, iya, berhenti di pipi. Oke, balik. Oke, ready? Sekarang bidik lurusnya ini pakai mata kanan. Iya. Kalau udah ready, lepas aja. Ih, deg-degan. Iya. Lurus, kalau udah lurus, lemesin ini tangannya. Ini. Oke, ya. Tarik, jangan ragu. Pada titik tertentu, mata kanan. Oke, good. Berat itu sebenarnya untuk momentum. Jadi sebuah gaya ada momentumnya, maka ini akan membuat anak panah itu bisa lurus. Prinsipnya anak panah itu kan melengkung, parabolik. Oh, Jadi kalau kita lihat- pantas dia walaupun lurus sebenarnya kalau kita lurus Dia sebenarnya parabolik. Iya. Kalau ini terlalu ringan, maka terlalu parabolik dia. Oke. Kalau dia terlalu parabolik, ditiup angin nanti gampang ini berpindah. Oke. Nah, akhirnya supaya momentumnya agak bisa membuat lurus itu, momentum gayanya itu harus dibuat lebih berat. Berat gitu. Makanya semakin dia berat, anak panah itu akan semakin lurus. Oke. Udah kayak ini banget aku ngambil di sini. Tinggal lepas. Iya. Wih, langsung kuning tuh. Ternyata emang di panahan itu yang pertama kali harus difokusin bukan ke aimnya, bukan ke targetnya, tapi ke postur tubuh dulu. Nah, tadi saya pas udah bener postur tubuhnya ternyata lebih deket ke target yang tengah tuh. Bener ya, Coach ya? Bener. Nah, Coach ini ternyata menyenangkan banget. Oh iya. Fun banget ternyata. banget ternyata ya, Dan iya. juga emang
Saya baru pertama kali, tapi kata coach tadi ada instannya kok bisa. Iya. Beneran bisa loh. Ini pertama kali saya nyoba panahan loh coach. Ya, Wow. jadi Nah, instan archery dari 5 menit bisa manah. Gitu. bener. Dan dapat banget sih funnya. Iya. Menyenangkan banget ternyata pas udah bisa nembak aja ke targetnya walaupun nggak tengah-tengah banget, Iya. itu udah rasanya menyenangkan banget sih. Betul. Nah coach, ini gimana kalau pada mau ikutan mungkin Oh, pemirsanya langsung kayak gimana untuk bergabung di Iya, sini? kalau klub kita Bali Heroes Archery itu buka setiap Rabu, Jumat itu jam 3 sampai jam 6 sore. Kemudian Sabtu Minggu kita jam 9 sampai jam 3 sore. Oke. Itu ada di Ina Bali Beach Hotel ini. Oke. Gitu. Nah di sini saya ngelihatnya nggak cuma hanya kayak individual, tapi keluarga pun bisa ikutan juga di sini. Iya, jadi Banyak yang sekarang- dari bapak, ibu, anak-anak pun ikutan. Betul, ini jadi kayak seperti family sport jadinya. Bener. Ya, jadi ada bapak yang olahraga, anaknya juga ikut, istrinya juga ikut. Kadang-kadang ibu-ibunya malah membuat piknik kan di belakang. Bener. Jadi ada bagian rekreasinya Ada bagian juga. rekreasinya juga, Oke, betul. baiklah. Kalau gitu saya boleh nanya-nanya ke anggota yang lain Oh ya, ya, coach ya. silakan. Terima kasih banyak, Baik, coach Zul. terima kasih. Pak Niko, apa kabar? Halo. Sorry ini saya Siap. ganggu latihannya. Nggak apa-apa. Gimana nih? Nah, Pak Niko, saya pengen nanya dong. Heeh. Kapan kira-kira Pak Niko berasa kayak, aduh pengen banget latihan panahan ini? Kenapa tertarik gitu? Sebetulnya kalau tertarik itu udah lama. Mm-mm. Cuman menemukan klub yang pas ini baru 2 bulan inilah. Oke. 2 bulan ini latihan, belajar serius, beli alat, latihan. Nah, itu kenapa tiba-tiba, apakah karena tahu ada efeknya untuk fokus? Apa yang membuat Pak Niko tertarik banget untuk ikut panahan? Panahan itu sebetulnya tidak hanya fokus. Mm-mm. Ya kan orang tahu ngelihat panahan tuh soal fokus, padahal panahan tuh ngelatih komitmen. Oke. Bagaimana kita bisa konsisten. Mm-mm. Ya buat latihan, capek, jalan, kena panas, ya kan. Itu satu melatih kita tentang bagaimana kita punya komit. Untuk mencapai sesuatu pasti udah perlu usaha kan. Nah, satu lagi konsistensi. Ya kan. Karena dalam panahan itu kita harus konsisten. Cara nariknya, apa yang dipegang, gusur yang semua segala macam juga kita harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten pasti hasilnya pasti berantakan. Oke, nah ini kan udah 2 bulan, udah berasa nggak sih ada efeknya mungkin melatih komitmen tadi, udah bisa nggak sih kayak dipakai di kehidupan sehari-hari pekerjaan mungkin gitu Pak Niko? Sangat sekali. Oke, Sangat kayak gimana sekali. itu biasanya? Ya paling tidak gini, ini hari Minggu, kita kan harus datang bangun pagi-pagi, kita harus pemanasan, lari, berlatih seharian. Ini beruntung mendung gitu kan. Kalau pas lagi panas banget ya, kena panas ya kita ya tetap sama gitu kan. Nggak ada panahan yang di outdoor, indoor juga ada kelasnya sih. Tapi di outdoor gini kan ya panas ya kena panas gitu. Gitu loh. Hujan kalau yang alat seperti ini tetap bisa jalan. Oke. Nah, itu kan kita harus ada satu komitmen yang kuat untuk bisa latihan. Oke, jadi saya pengen nanya ini Pak Niko, kan pertama 2 bulan nih, pertama kali langsung nyoba panahan, rasanya kayak gimana tuh? Apakah berat? Apakah pas udah bisa nyampe ke target malah rasanya bahagia banget? Pertama kali latihan sedih. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilihat yang dilakukan nggak sama. Oke. Ya kan orang lihatnya kayaknya yang udah jadi atlet itu kan enak ya, tepat-tepat aja lah. Begitu nyobain sendiri berantakan hasilnya ya. Oke. Ya kan ternyata tekniknya salah. Jadi kita harus belajar tekniknya dulu yang betul. Bagaimana namanya drawing, narik, kemudian gripnya di tangannya, di panahnya. Kemudian harus banyak belajar tentang itu dan itu harus konsisten terus. Begitu kita tidak konsisten, ya kan pasti hasilnya berantakan. Buyar semuanya. Buyar semuanya. Nah Oke. sama juga di bisnis kan juga seperti itu di sehari-hari. Kalau kita nggak komit sama bisnis kita, ya pasti berantakan kan. Pasti ada kendala, kesulitan dan sebagainya pasti ada. Nah bagaimana ini bisa kita terapkan? Sangat bisa diterapkan. Oke, jadi nggak cuma buat sehat, tapi juga bisa melatih banyak hal lainnya. Banyak hal ya? kita bisa belajar dari panahan buat bisnis. Oke, ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa anggota lainnya di Bali Heroes ini. Terus katanya ini pun bisa jadi ajang stress release. Jadi kan udah kerja tuh. Nah ini kan panahan lagi bukannya karena saya pikir serius. Jadi saya pikir oh mungkin lebih stres lagi. Ternyata stress release. Merasa nggak sih kayak gitu Pak Niko? Iya sangat. Karena kita beraktivitas di outdoor itu apapun ya, olahraga, ringan, jogging, segala juga itu kan stress release. Ini juga sama.
Kadang kita juga melepas sesuatu kan, sama kita juga melepaskan sesuatu beban. Ya mungkin ya saya nggak tahu juga, tapi kalau misalnya kita bebankan stres kita ke busur, mungkin bisa juga jadi stress release gitu. Oke, wow. Tapi aktivitas outdoor itu selalu menjadi stress release. Oke, nah ada nggak sih tips and trick sebagai pendatang baru nih di dunia panahan? Ada nggak kayak tips and triknya kira-kira apa yang harus dipunyain dulu sebelum mulai latihan panahan ini? Satu, punya semangat, gitu kan. Karena kadang-kadang kita kena latihan yang serius, kena panas segala macam, itu udah mundur. Jadi harus punya waktu betul-betul memang kita mau serius. Karena buat fun sih bisa oke. Banyak panahan juga bisa buat fun. Jadi buat senang-senang, buat skill itu. Tapi kalau kita mau belajar serius bener ya, kita harus punya kemauan dulu. Oke, satu lagi. Tadi saya bilang satu lagi nih. Boleh. Nah, Pak Niko ini kan, tadi kan saya mikirnya ini kan adalah olahraga yang serius kan. Buat Pak Niko sendiri, bagian mananya dari panahan itu yang fun? Bagian mana funnya? Kita bisa melakukan ini sebagai satu release, berarti kan menjadi fun. Kedua, ada games yang bisa dimainkan di sini, ya kan. Jadi kita bisa berkompet sama teman sebelah, bisa saling sharing. Terus kemudian ada beberapa permainan panah yang memang dibuat buat games. Jadi yang memang fun. Jadi ada buat war segala macam, tapi alatnya bukan ini. Kalau ini adalah alat buat atlet lah, buat panahan serius. Tapi yang buat fun ada sendiri alatnya. Tadi jangan dilihat kalau ini nggak ada funnya, ada funnya juga. Ada funnya, sangat fun. Ada olahraganya juga. Ada juga. Karena kan tadi kalau begitu nembak, kalau pertama sedih saya bilang, lama-lama ketawa. Itu bisa gitu ya. Pas begitu kita semakin bagus, kita sadar, oh kemarin itu salah di sini. Kita bisa ketawa, bisa mentertawakan diri sendiri. Oh kemarin salahnya di sini, sampai jadi lebih bagus. Oke, jadi kalau saya bilang sih ini filosofis banget sebenarnya olahraganya. Kalau ya. kita bisa ngerti dan bisa mau belajarin, pasti ada manfaatnya, ada maknanya dari kegiatan ini. Baiklah, silahkan latihan lagi Pak Niko. Terima kasih kasih, banyak sama-sama waktunya. Mbak. Oke. Fatima, kamu udah main panahan dari kapan? Dari TK kecil. Terus siapa yang ngajarin? Coach Juli, mana ya? Itu. Ada coachnya ya? Oke. Gimana rasanya main panahan tuh, seneng nggak? Ini kan bukan, biasanya anak-anak kecil tuh nggak main panahan. Kenapa kamu main panahan? Karena kakak saya juga main panahan. Terus seru nggak sih? Seru. Nah, sekarang Fatima di berapa yang udah di berapa target berapa meter? 10 meter. 10 meter? Aslinya 15. Oh, kamu bisa 15? Oke, artinya dari umur 5 tahun, sekarang umur berapa? 8. 8 tahun, udah 3 tahunan main panahan terus ya? Oke. Tapi 5 tahun itu 5 meter dulu, kelas 1 10 meter, di situ 15. Oke, nah di sekolah ada belajar panahan juga nggak? Ada. Oke, terus pas pertama kali di sekolah langsung jago dong main panahannya? Iya. Nah sekarang kita mau lihat Fatima main panahan, boleh nggak? Oke, di mana ininya 15 meternya? Belum, masih 10 meter dulu. Oh 10 meter dulu. Oke, kita ke 10 meter kalau gitu ya.